Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Setiawan Afri Pranoto dengan NIM 20020260043, Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab tugas politik kawasan. Dalam pembangunan wilayah perbatasan, pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia, manakah yang didahulukan? Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang rentan terhadap permasalahan, maka seharusnya wilayah ini menjadi wilayah pembangunan utama, bukan sebagai wilayah belakang. Dalam perbatasan saat ini, yang terbelakang dibandingkan dengan kondisi negara tetangga yang telah disentuh oleh pembangunan dengan sedemikian rupa dan relatif lebih maju, sehingga keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus seperti ini. Ya, kawasan perbatasan merupakan wilayah yang memiliki nilai penting baik secara simbolik maupun fungsional sebagai perwujudan utama dari kedaulatan atas wilayah tertentu. Perbatasan juga memiliki nilai vital dan strategis, tidak hanya dilihat dari aspek pertahanan, tetapi juga dilihat dari aspek ekonomi sosial. Walaupun memiliki peran penting, daerah perbatasan seringkali diabaikan oleh negara. Daerah perbatasan secara umum tertinggal dari wilayah lainnya, terutama dalam bidang infrastruktur utama maupun infrastruktur pendukung, seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan. Pembangunan antara wilayah perbatasan dengan wilayah lainnya sangat terasa, terutama bagi penduduk yang bermukim di kawasan perbatasan. Kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap masyarakat perbatasan yang akan berorientasi ke negara tetangga, sehingga tingkat ketergantungan terhadap negara tetangga akan sangat tinggi. Kondisi seperti ini mempunyai dampak yang merugikan bagi negara karena akan menimbulkan berbagai kegiatan yang ilegal seperti eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali. Belum optimalnya pembangunan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta kurangnya ketersediaan sarana prasarana dasar di kawasan perbatasan merupakan permasalahan utama yang terjadi dan dihadapi oleh hampir di semua kawasan perbatasan wilayah Indonesia, sehingga menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir. Dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan, serta publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Hal ini dapat menimbulkan krisis identitas pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, yang menghadapkan mereka kepada pilihan tetap bermukim di Indonesia atau bermigrasi ke negara tetangga yang fasilitas dan sarana prasarana yang lebih lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan hariannya. Oleh karena itu, perlu dibahas mengenai pentingnya infrastruktur sebagai dasar pembangunan wilayah perbatasan yang mandiri, berdaya saing, serta bagaimana tindakan pemerintah guna meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan. Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang atau wilayah tertentu. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Dalam pengembangan wilayah, perbatasan dikenal dengan beberapa pendekatan dalam pembangunan wilayah. Di sini saya mengambil ahli BU 2001. Terdapat 3 prioritas utama atau faktor penting dalam pengembangan wilayah perbatasan, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan investasi di sektor swasta, dan pembangunan program kebijakan. Dalam 3 prioritas tersebut, yang harus diperhatikan dan dilaksanakan ialah pembangunan perbatasan dengan basis pendekatan infrastruktur. Karena infrastruktur memiliki peran penting sebagai dasar dari pengembangan yang berkelanjutan. Jika tidak adanya infrastruktur,
maka tidak mungkin mengembangkan sumber daya manusia, ekonomi, dan pertahanan di kawasan perbatasan tanpa menetapkan prioritas pada pengembangan infrastruktur terlebih dahulu. Dengan kata lain, infrastruktur sebagai katalisator pengembangan wilayah menjadi magnet pembangunan. Pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik, baik sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, teknologi, dan komunikasi, bertujuan agar masyarakat dapat lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modal di daerah perbatasan. Menurut Kartasamhita pada 2019-13 menyatakan bahwa upaya pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat hendaknya didukung oleh partisipasi masyarakat. Ada 3 hal yang bisa menjadi pertimbangan sebagai acuan pembangunan di daerah suatu wilayah perbatasan, yaitu yang pertama, mewujudkan kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana fisik maupun jasa yang dapat diakses oleh masyarakat di kawasan perbatasan. Yang ketiga, memperdayakan masyarakat. Dengan demikian, berarti melindungi dan membela kepentingan rakyat di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana fisik harus bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Bagaimanapun infrastruktur sudah tersedia, bahkan akan terus dibangun, pastinya peningkatan sumber daya manusia mengikutinya. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diantaranya meningkatkan sarana dan prasarana maupun pengadaan kegiatan sebagai penunjang kelancaran dalam mencapai cita-cita tersebut. Sebagai contohnya, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan guna melaksanakan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada pembukaan menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pembangunan sarana pendidikan akan menjadi pintu gerbang bagi masyarakat perbatasan untuk mengakses pendidikan baik tingkat dasar maupun tingkat menengah. Pendidikan juga menjadi pintu untuk menanamkan rasa nasionalisme bagi generasi muda yang bermukim di daerah perbatasan, agar semakin cinta terhadap negara Indonesia dan memperkuat kecintaan pada bumi pertiwi. Dengan begitu, resiko migrasi dan rasa nasionalisme bagi generasi muda yang bermukim di daerah perbatasan akan semakin cinta terhadap negara dan memperkuat kecintaan pada bumi pertiwi ini. Dengan begitu, risiko migrasi dengan ketersediaan terhadap negara tetangga yang diabaikan karena kurangnya ketertinggalan fasilitas penduduk. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.